Ada satu hadis yang indah yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ada juga sebagian diriwayatkan Imam Muslim. Suratul Fatihah ini isinya berdialog sama Allah. Saya paling nikmati baca suratul Fatihah dalam salat maupun di luar salat. Kalau saya lagi santai duduk habis salat subuh, wirid saya baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya sampai terbit matahari. Apa saya baca? Al-Fatihah saja, mengulangi berkali-kali. Wirid saya, wirid zikir, doa. Ada orang suka wirid la ilaha illallah, ada orang suka wirid salawat, ada orang suka wirid istighfar, ada orang suka wiridnya baca Quran. Saya wirid saya baca Al-Fatihah. Dahsyat baca Al-Fatihah. Menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat, mengangkat darajat, menenangkan hati, memberikan kemudahan, membawa cahaya dalam hati dan kehidupan. Berkahnya luar biasa suratul Fatihah. Memiliki banyak nama. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah, Ar-Raqiyah, Al-Kafiyah. Luar biasa, banyak nama-nama suratul Fatihah. Ulama berkata, kalau ada sesuatu yang memiliki nama yang banyak, itu tanda sesuatu itu sangat agung di sisi Allah. Al-Fatihah. Tidak sah salat kita tanpa suratul Fatihah. Al-Fatihah rukun, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau kita lupa suratul Fatihah. Iman pernah lupa suratul Fatihah pas salat? Pernah terjadi? Bu, pernah enggak terjadi lupa suratul Fatihah pas salat? Allahu Akbar langsung qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pernah enggak? Pengalaman saya ada yang pernah lupa suratul Fatihah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat indah, menunjukkan Al-Fatihah itu adalah berdialog dengan Allah, berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. Baca ayat yang kedua, Allah jawab. Makanya saya suka kalau baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dengan tenang, pelan-pelan, dan tidak menyambung ayatnya. Satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itu sunnahnya, dan itu cara bacaan Nabi Muhammad SAW di dalam salat maupun di luar salat. Jangan disambungkan, apalagi kita salat tarawih. Dan di Indonesia kan biasa-biasa sambungkan satu nafas. Waddallin, amin. Aku heran kenapa ini harus cepat tarawih di Indonesia. Kenapa? Aku heran itu. Jangan-jangan ada lomba-lomba siapa yang selesai cepat dapat juara satu ya? Ada ya? Saya belum pernah dengar. Tapi heran aku itu aja. Saya sampai sekarang belum ketemu alasannya apa. Saya pernah masuk satu musalla tarawih, salat tarawih di salah satu kampung. Pas imamnya masuk, Allahu Akbar. Saya subhanallah, Masya Allah, ini nampaknya tumakninah banget. Begitu kita baca iftidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Astaghfirullahaladzim, saya kaget. Ini baru nikmat, kenapa kok cepat Al-Fatihahnya? Padahal baru tenang. Begitu saya waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mengerti dan memahami isi bacaan ini kecuali pas dia Naim, alhaakumut takatsur itu. Belum lagi rukuk sujud, Allahu Akbar, kejar-kejaran sama imam. Di samping saya ada seorang bapa waktu itu. Kasihan, usia mungkin 80, 90. Taulah maklum bapa-bapa kan, ya Allah husnul khatimah. Ya jalannya pelan-pelan, gerakannya pelan-pelan. Sudah tua, tidak ada fisik.
Imam rukuk, beliau sudah mau rukuk. Begitu belum sampai rukuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Bapa tak jadi rukuk, berdiri lagi. Aku, Pak, ini dah rukuk bapa. Saya bingung. Pas imam sujud, bapa kan pelan-pelan mau sujud. Imam sudah selesai 2 kali sujud, sudah naik rakaat yang kedua, bapa belum sampai sujud. Akhirnya dah jadi berdiri lagi. Astagfirullah. Ini dah bagi rukuk, dah bagi sujud. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya. Pak, kita pulang aja deh. Capek. Sebagaimana Al-Fatihah itu rukun dalam salat, tumakninah rukun dalam salat. Tidak sah salat seorang tanpa tumakninah. Mau salat 11, mau salat 23, mau salat 2 rakaat pun, yang penting tumakninah. Tidak masalah baca pendek ayatnya, pendek-pendek, surah-surah yang pendek sebagaimana biasa di Indonesia, tidak apa-apa. Asal tenang, tumaknina. Karena bacaan imam yang benar, bacaan imam yang tenang akan menjadi pelajaran bagi makmum. 30 malam kita baca, mendengar bacaan imam yang bagus, indah suara, jelas bacaannya, sempurna tajwidnya, orang awam yang tidak bisa baca sama sekali bakal bisa baca. Karena setiap hari dengar bacaan yang pelan, bacaan yang tenang. Makanya jemaah sekalian, saya harap bukan masalah jumlah rakaatnya, tapi cara salatnya itu yang harus diperbaiki. Sama dengan seorang sahabat ketika di masjid Rasul lagi duduk, datang tahiyatul masjid. Selesai tahiyatul masjid, dia menghadap Rasul dan salaman. Rasul tidak jawab salamannya. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena kamu belum salat. Kaget orangnya, padahal sudah salat. Salat lagi. Habis selesai datang, dia salaman, Rasul tidak menjawab. Salli fa innaka lam tusalli. Salat dulu karena, tapi Rasul menganggap dia belum salat sampai 3 kali. Pas yang ketiganya, kata orang itu, ya Rasulullah, mohon maaf, saya tidak tahu selain ini. Baru Rasul beritahu, idza qumta faqum mutma'inna. Kalau berdiri, berdiri yang tenang. Wa idza kabbarta fakabbir mutma'inna. Kalau takbir, takbir yang tenang. Wa idza qara'ta faqra' mutma'inna. Kalau baca, baca yang tenang. Wa idza raka'ta farka' mutma'inna. Rukuk tenang, tumaknina, terus terbawa dalam salatnya. Itu yang akan mendatangkan khusyuk. Semakin sempurna tumakninahnya, khusyuk datang sendiri. Allah tidak perintahkan salat khusyuk, tapi yang diperintahkan salat tumakninah. Karena tumakninah rukun, khusyuk bukan rukun. Ketika kita bisa tumakninah dalam salat, gerakannya santai, nikmat, akan datang khusyuk sendiri.